teman-teman, kalian tahu nggak sih apa itu antimikroba atau antibiotik? Nah, kalau belum tahu, aku bantu jelasin ya. Nah, antimikroba merupakan zat yang memiliki kemampuan untuk menghambat maupun mematikan pertumbuhan mikroba dengan toksisitas terhadap manusia relatif kecil. Salah satu contoh antimikroba adalah amoksisilin. Amoksisilin merupakan obat semisintesis yang termasuk dalam antibiotik kelas penisilin atau antibiotik beta-laktam. Amoksisilin adalah obat antibiotik yang digunakan untuk mengatasi berbagai penyakit akibat infeksi bakteri seperti infeksi telinga, tonsilitis, atau bronkitis. Farmakologi antimikroba dapat dibagi menjadi farmakokinetik dan farmakodinamik, di mana farmakokinetik menggambarkan perjalanan obat di dalam tubuh, sedangkan farmakodinamik menggambarkan hubungan antara konsentrasi dengan aktivitas antibiotik pada sel bakteri. Adapun proses-proses dari farmakokinetik, yaitu yang pertama ada absorpsi. Absorpsi dari amoksisilin tidak terganggu oleh makanan setelah pemberian secara parenteral. Absorpsi antibiotik, sebagian besar obat golongan penisilin berlangsung cepat. Yang kedua, ada distribusi. Secara luas, amoksisilin terdistribusi ke banyak jaringan, termasuk hati, paru-paru, prostat, otot, empedu, cairan peritoneum, cairan pleura, cairan mata, dapat berakumulasi di cairan amnion, dan melewati plasenta. Yang ketiga, ada metabolisme. Sekitar 10-25% obat amoksisilin yang beredar akan dimetabolisme menjadi asam penisiloat. Nah, yang terakhir, ada ekskresi. Ekskresi amoksisilin sebagian besar melalui ginjal dan melalui air susu ibu. Sekitar 58-68% amoksisilin yang diberikan secara oral akan diekskresikan melalui urin dalam bentuk aktif selama 6 jam. Oleh ginjal akan diekskresikan melalui dua cara, yaitu filtrasi glomerulus dan sekresi tubulus. Nah, selanjutnya ada farmakodinamik. Amoksisilin bekerja dengan mengikat pada ikatan penisilin protein IA atau PBPIA yang berlokasi di dalam dinding sel bakteri. Penisilin atau amoksisilin mengasilasi penisilin mensensitifkan transpeptidase C-terminal domain dengan membuka cincin laktam, menyebabkan inaktivasi enzim dan mencegah pembentukan hubungan silang dari dua untai peptidoglikan linier. Menghambat fase 3 dan terakhir dari sintesis dinding sel bakteri. Yang berguna untuk divisi sel dan bentuk sel dan proses esensial lain dan lebih mematikan dari penisilin untuk bakteri yang melibatkan mekanisme keduanya, litik dan non-litik. Adapun mekanisme kerjanya, yaitu menghambat sintesis atau merusak dinding sel bakteri. Antibiotik beta-laktam mengganggu sintesis dinding sel bakteri dengan menghambat langkah terakhir dalam sintesis peptidoglikan, yaitu heteropolimer yang memberikan stabilitas mekanik pada dinding sel bakteri. Selain mempunyai aktivitas terhadap bakteri gram positif, juga mencakup mikroorganisme gram negatif, seperti Haemophilus influenzae, Escherichia coli, dan Proteus mirabilis. Contoh sediaan yang ada di pasaran yaitu Amoxan dry syrup, Samoxin sirup kering, amoksisilin trihydrate caplet 500 mg. Nah, itu tadi penjelasan mengenai antimikroba atau antibiotik, teman-teman. Nah, sekarang teman-teman sudah mengerti kan? Nah, kalian tuh harus ingat, jika kalian mendapatkan resep obat antibiotik, itu harus dihabiskan ya. Karena kalau tidak dihabiskan, akan mengakibatkan resistensi antibiotik di dalam tubuh kalian loh.
Nah, sekian dulu ya penjelasan antimikroba atau antibiotiknya. Salam sehat teman-teman. Bye.